rekan-rekan investor, saya selalu mengatakan di dalam beberapa video saya, salah satu cara memilih saham terbaik yang paling mudah untuk dimengerti dan diaplikasikan adalah minimal produk atau jasanya yang dihasilkan oleh emiten saham itu Anda gunakan, atau Anda pernah lihat orang menggunakannya, atau Anda pernah pergi ke suatu tempat yang Anda kunjungi dan melihat produk atau jasanya ada di situ. Pada Bursa Efek Indonesia terdapat banyak sekali saham seperti itu. Salah satunya Unilever. Ini saham yang tidak akan mati dimakan zaman. Saya bisa pastikan 98% dari Anda yang menonton video ini pasti pernah menggunakan salah satu saja dari produk Unilever. Saat ini total sudah ada 43 brand yang dipasarkan oleh Unilever. Nah, saat ini Unilever menjadi sorotan pelaku pasar karena harga sahamnya yang mengalami tekanan cukup parah pada awal tahun ini. Sama seperti saham-saham lainnya di Bursa Efek Indonesia, sebenarnya saham Unilever sudah mulai bangkit dari crash tahun lalu yang waktu itu sempat menyentuh level terendahnya 5.674, namun kembali berhasil bangkit dan berbalik bullish hingga ke level tertingginya di 8.560 per lembar saham, tepatnya pada bulan Mei 2020 yang lalu. Jadi tidak sampai 1 bulan dari titik terendahnya di 5.674. Tapi setelah itu, pergerakan saham Unilever malah kembali turun sampai dengan video ini dibuat, saham Unilever sudah menyentuh level 6.025 per lembar saham. Banyak investor bertanya, apa yang terjadi dengan saham Unilever? Apa kinerjanya kurang baik sehingga saham ini mulai ditinggalkan investor? Apa saham ini sudah kemahalan, makanya pantas untuk turun seperti ini? Sampai berapa turunnya? Apakah ini sudah sampai bottomnya? Nah, pada video ini, saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan ini dengan analisa yang masuk akal dan sederhana saja. Maka dari itu, simak sampai habis video ini agar Anda mendapat informasi yang lengkap dan utuh seputar Unilever. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Louis Sumadi. Yang pertama, pertanyaannya apakah kinerjanya kurang baik selama ini sehingga saham ini mulai ditinggalkan investor? Untuk menjawab itu, mari kita lihat laporan keuangan Unilever sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Pada kuartal keempat tahun 2020, Unilever memiliki pendapatan sebesar 42.972 miliar. Jumlah ini meningkat tipis sebesar 0,1% dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 42.922 miliar. Nah, jika kita breakdown pendapatan ini, kita perhatikan secara keseluruhan terjadi sedikit peningkatan pada segmen kebutuhan rumah tangga, yaitu sebesar 0,4%. Tapi ada penurunan tipis pada segmen lainnya yaitu makanan dan minuman yang sebesar 0,6%. Pada data ini terlihat penjualan ekspor sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan penjualan domestik pada kedua segmen ini. Hal ini mungkin terkait dengan adanya lockdown dari beberapa negara tujuan ekspor dari Unilever. Nah, data ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi Indonesia yang sebenarnya pada kuartal keempat itu masih dalam kategori krisis karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan minus, tapi ternyata hal ini tidak berdampak signifikan terhadap penjualan Unilever. Nah, yang menarik di sini, di tengah penjualan yang masih bertumbuh, Unilever sebenarnya berhasil menurunkan beban pokok penjualannya sebesar 1,8% dari 20.893 miliar pada kuartal keempat tahun 2019 menjadi 20.515 miliar pada kuartal keempat tahun 2020. Hal ini mengakibatkan laba kotornya berhasil naik sebesar 1,9% dari 20.028 miliar pada kuartal keempat tahun 2019 menjadi 22.456 miliar pada kuartal keempat tahun 2020. Nah, tapi ternyata ada hal yang memberatkan dalam laporan laba ruginya. Kita perhatikan terjadi peningkatan pada pos beban pemasaran dan penjualan, beban umum, dan beban penghasilan. Nah, coba kita breakdown dulu beban penjualannya, sehingga kita bisa tahu apa yang membuatnya naik. Jika kita breakdown beban pemasarannya, ternyata terjadi kenaikan pada pos beban promosi, dalam hal ini biaya iklan, yang sebesar 13%, dari 1.774 miliar pada kuartal keempat tahun 2019 menjadi 2.022 miliar pada kuartal keempat tahun 2020. Dari sini kita bisa lihat bahwa di tengah daya beli yang sebenarnya masih turun, Unilever malah tambah gencar untuk melakukan promosi. Dan memang jika kita lihat sejauh ini, usaha tersebut memang berhasil meningkatkan penjualan Unilever di tengah lesunya daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 yang lalu, total Unilever telah mengeluarkan 60 produk inovasi baru. Sejauh yang saya tahu, ini jumlah produk baru yang paling besar yang dikeluarkan Unilever dalam 1 tahun. Ini artinya ada usaha dari Unilever untuk melakukan lebih banyak diferensiasi produk sehingga dapat menjaga margin keuntungannya tetap terjaga di masa mendatang.
Nah, hasil akhirnya, Unilever pada kuartal keempat tahun 2020 mencatatkan penurunan laba tipis sebesar 3%, dari 7 triliun 392 miliar pada kuartal keempat tahun 2019 menjadi 7 triliun 163 miliar pada kuartal keempat tahun 2020. Sebenarnya penurunan ini masih terbilang sangat wajar di tengah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pada tahun 2020 yang lalu. Kondisi ini juga tidak hanya dialami oleh Unilever saja, tetapi oleh semua perusahaan dalam sektor konsumer dan juga sektor-sektor lainnya di dalam Bursa Efek Indonesia. Lebih khususnya sektor konsumer, hal yang dialami oleh Unilever ini juga terjadi pada perusahaan yang lainnya, kecuali untuk ICBP dan Indofood. Dua perusahaan konsumer ini memang pada tahun 2020 yang lalu mencatatkan kinerja yang cukup luar biasa. Saya sudah membahasnya pada video sebelumnya, Anda bisa klik linknya di atas. Nah, jadi selain ICBP dan INDF, kinerja Unilever lebih bagus dari perusahaan konsumer lainnya. Kita perhatikan, Kino penjualannya turun 13%, labanya juga ikutan turun 78%. Lalu Mayora penjualannya turun 2,1%, labanya terlihat naik 2,2%, tapi setelah saya cek dalam laporan keuangannya, ternyata kenaikan ini lebih dikarenakan kenaikan dari adanya keuntungan selisih kurs. Begitu juga dengan Cleo, penjualannya turun 10%, tapi labanya juga terlihat naik 1,5%. Hal yang sama juga terjadi pada Cleo dan Mayora. Kenaikan ini lebih bersifat pembukuan saja, karena ada tambahan keuntungan dari selisih kurs. Dan ini sebenarnya hanya pembukuan saja, tidak ada keuangan realnya. Jadi untuk sektor konsumer, yang penting itu penjualan produknya. Karena ini kan perusahaan jual produk barang konsumsi, bukannya perusahaan money changer. Jadi tidak relevan jika kita ikut memasukkan keuntungan selisih kurs itu ke dalam analisa perusahaan konsumer, karena sifatnya hanya pembukuan saja. Nah, balik lagi ke pertanyaan apakah selama ini saham Unilever mulai ditinggalkan investor? Jawabannya sebenarnya secara year to date, justru saham Unilever bahkan masih mencatatkan net buy asing sebesar 181 miliar. Lalu jika kita lihat dalam 3 bulan, juga sama, masih net buy sebesar 182 miliar di semua pasar. Ini terjadi dalam 3 bulan pertama tahun ini. Lalu pertanyaan sekarang, jika kinerjanya sebenarnya tidak buruk-buruk amat, malahan masih tergolong masih bagus, lalu asing sebenarnya masih net buy. Lalu kenapa saham Unilever masih tetap turun? Dan sampai di mana batas turunnya? Sampai di mana bottomnya? Kalau belum, di manakah bottomnya itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lebih dulu lihat valuasinya saat ini. Jadi jika kita lihat PER Unilever saat ini sebesar 32,35 kali dan PBV-nya sebesar 46,94 kali. Kalau kita lihat secara nominal, angka-angka ini memang mencerminkan Unilever saat ini sudah terlihat mahal. Tapi mari saya ajak Anda untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Grafik ini menjelaskan rata-rata PER Unilever selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PER, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Unilever biasanya diperdagangkan dengan PER sebesar 43,89 kali. Nah, saat ini PER Unilever sebesar 32,22 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Nah, hal ini artinya harga saham Unilever saat ini berdasarkan dengan PER-nya masih jauh di bawah harga normalnya selama 10 tahun terakhir. Lalu kita lihat juga grafik ini menjelaskan rata-rata PBV Unilever selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, yang artinya dalam 10 tahun terakhir, saham Unilever biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 48,39 kali. Nah, saat ini PBV Unilever sebesar 46,75 kali. Nah, terlihat sama saja. Mau dilihat dari PER dan PBV standar deviasinya, saham Unilever saat ini dijual dengan harga di bawah yang biasanya investor perdagangkan selama 10 tahun terakhir. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa dalam 10 tahun terakhir ini para investor menghargai saham Unilever dengan sangat tinggi? Maka jawabannya adalah, coba Anda cek di Bursa Efek Indonesia, perusahaan mana yang sanggup memberikan return on equity konsisten sebesar di atas 100% setiap tahunnya. Bagi Anda yang belum tahu apa itu ROE atau return on equity, begini ilustrasinya.
Pada saat video ini dibuat, ROE dari Unilever tercatat sebesar 140%. Nah sekarang misalnya Unilever punya modal Rp1.000, maka dalam setahun karena return on equity-nya tadi adalah 140%, maka dari modal yang dia dapatkan ini digunakan untuk beli bahan baku dan segala macam, lalu menghasilkan produk dan dijual dan mendapat keuntungan, maka keuntungannya itu adalah 1.400. Sehingga dari modal 1.000 tadi, kekayaan Unilever bertambah menjadi 2.400. Hasil dari 1.000 modal awalnya tadi ditambah dengan 1.400 profitnya. Luar biasa besar bukan? Nah, coba sekarang kita bandingkan ROE dari Unilever ini dengan ROE dari perusahaan consumer lainnya di Bursa Efek Indonesia. Dan kita perhatikan tadi kan ICBP dan Indofood sama-sama mencatatkan kinerja yang luar biasa pada tahun 2020. Kita perhatikan ROE ICBP sebesar 22,38%, INDF sebesar 15,23%, Mayora sebesar 18,71%, dan Cleo sebesar 17,84%. Bisa perhatikan, bahkan yang lewat dari 50% saja tidak ada. Maka itulah kenapa saham Unilever dihargai sangat mahal oleh para investor. Karena memang emiten ini mampu memberikan value yang lebih besar dari emiten lainnya di Bursa Efek Indonesia, terutama di sektor konsumer. Oke, sekarang bagaimana dengan penurunannya saat ini? Apakah pergerakan saham Unilever saat ini sudah bottom? Pertama, mari kita lihat pergerakan saham Unilever dalam jangka panjang. Kita perhatikan dimulai dengan harganya di kisaran 1.000. Kita perhatikan dimulai dengan harganya di kisaran 2.900-an pada tahun 2011. Saat ini Unilever sudah berada di 6.050, kurang lebih 10 tahun kemudian dari tahun 2011. Itu artinya dalam waktu 10 tahun, saham Unilever sudah naik 3 kali lipat atau sudah naik 51%. Nah, Anda perhatikan selama periode ini, pergerakan saham Unilever setiap tahunnya membentuk semacam wave atau gelombang, naik turun. Saya menghitung di sini ada 6 wave yang tercipta, dan di setiap wave-nya ini ada setiap bottom untuk masing-masing wave-nya, yang kemudian saham Unilever turun menuju ke bottom ini, lalu naik lagi dan membentuk satu wave lagi. Nah, kalau kita lihat, setiap wave ini menciptakan penurunan harga saham Unilever. Kita perhatikan di wave yang pertama, saham Unilever turun minus 32%. Wave yang kedua turun 30%. Wave yang ketiga turun 37%. Wave yang keempat turun 26%. Wave yang kelima turun 42%. Dan wave yang terakhir pada tahun 2020 yang lalu terjadi crash, turun 77%. Dan saat ini, saya meyakini saham Unilever tetap masih melanjutkan polanya membentuk satu wave baru lagi. Dan saat ini Unilever sudah turun sebesar 40%. Jika kita lihat dari titik tertingginya pada level 8.400-an. Jika kita lihat secara jangka panjang, memang saham Unilever sudah confirm dalam posisi trend bearish. Karena garis trend bullishnya yang berwarna kuning sudah patah. Maka dari itu, sekarang mari kita lihat secara jangka menengah. Kita lihat dari tahun 2014, lalu kita tarik garis yang menghubungkannya dengan titik terendahnya sebelum ada lompatan harga yang terjadi pada tahun 2014 itu, maka kita bisa ketemu bottomnya harusnya ada di kisaran 5.900-an sampai 6.400-an. Nah, jadi gini ya, kita bisa melihat pergerakan suatu saham di masa ini atau pergerakan harga saham saat ini dari histori pergerakannya di masa yang lalu kita bisa tarik garis penghubungnya. Di situ kita bisa mendapatkan bottomnya. Nah, ini dapat kita lakukan jika tidak terjadi perubahan fundamental dari perusahaan. Yang berarti kinerja perusahaan selama 2 periode yang kita hubungkan itu paling tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat histori kinerjanya selama 5-10 tahun terakhir. Kita perhatikan pendapatan Unilever selama 10 tahun terakhir tetap konsisten bertumbuh. Ya memang selama kurang lebih 5 tahun terakhir pendapatnya terlihat agak stagnan ya, tapi tidak mengalami penurunan yang dalam atau bahkan penurunan sedikit. Nah, untuk laba bersihnya memang terjadi agak sedikit penurunan pada tahun 2020, tapi tetap lebih tinggi dari tahun 2014. Nah, untuk tahun 2018 yang labanya meningkat drastis, ini karena ada penjualan dari bisnis spiritnya. Jadi jika kita keluarkan hasil dari penjualan dari bisnis ini, dan kita menghitung hanya penjualan dari produknya saja, maka labanya juga tidak naik terlalu tinggi seperti itu, tapi memang lebih tinggi dari tahun 2017. Nah, dengan asumsi sebenarnya tidak ada perubahan dalam fundamental kinerja Unilever selama 10 tahun terakhir ini, maka saya bisa menarik kesimpulan sebenarnya pergerakan saham Unilever saat ini
hanya untuk menuju ke harga wajarnya saja. Jadi pada titik tertingginya sepanjang masa yaitu di angka 11.000, para investor menilai saham Unilever sebenarnya sudah terlalu mahal. Maka sudah saatnya untuk mereka take profit. Karena ada beberapa investor yang sudah mengambil saham Unilever ini di harga bawah pada 10 tahun ke belakang. Nah, apakah saat ini Unilever sudah berada pada bottomnya? Berdasarkan analisa PER dan PBV Standard Deviation dan dipadu-padankan dengan analisa teknikal tadi, maka jawabannya ya, saham Unilever saat ini sudah berada pada bottomnya. Tapi untuk masuk, sebaiknya tunggu dulu konfirmasi kinerja perusahaan pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Jika minimal labanya bisa naik saja dari kuartal pertama tahun 2020, maka saya yakin saham Unilever akan berbalik arah menuju uptrend. Ya, walaupun untuk mengubah arah menjadi uptrend perlu konfirmasi kinerjanya selama full year 2021 ini. Tapi jika Anda ingin masuk lebih awal, saya saranin Anda cicil saja saham ini. Untuk saat ini, beli dulu 10% sampai dengan 20% dari anggaran yang Anda siapkan untuk mengkoleksi saham Unilever. Jangan beli semuanya, karena itu tadi perlu konfirmasi dulu dalam beberapa kuartal ke depan. Saya masih meyakini pergerakan suatu saham pada suatu saat akan mengikuti fundamental kinerjanya. Tapi disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang Anda miliki. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.